memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian. Kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajib untuk dimengerti, lebih dari semuanya tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini, Tuhan kembali kumpulkan kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami, biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapi Tuhan setiap hamba-Mu, Urapi Tuhan hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita ya. Kita mau sukacita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau sama pujian kita dengan Tuhan menetapkan.
menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semangat pujian ini dari awal, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita mau bersatu hati dalam doa untuk firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Saat ini Tuhan, saat yang indah, kalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh bertumbuh berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Mudafera Indrasari. Waktu dan tempat saya disilahkan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya. Shalom, selamat malam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan saya beri tema generous. Generous, what is generous? Apa itu sih generous? Nah, coba di-share. Generous is mean a person showing kindness. Nah, generous itu adalah seorang a person who is showing his kindness to give something unexpectedly. Artinya apa? Artinya expect yang nggak kita pikirkan, tapi diberikan sama orang itu. Artinya adalah kalau generous itu artinya orang yang murah hati. Nah, dalam bahasa Yunani, generous itu elemon, artinya adalah belas kasihan. Nah, juga ada dalam bahasa Ibrani. Nah, Ibrani dalam bahasa Ibrani adalah keset, bukan kesetan kaki ya, tapi keset. Keset itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri dengan pribadi orang lain, sehingga kita dapat merasakan pikiran dan perasaan dari orang lain tersebut. Nah, jadi dapat saya simpulkan kalau generous atau murah hati adalah hati yang suka memberi, penuh belas kasihan dan kasih. Nah, yuk kita sama-sama buka di Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jelas firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang murah hatinya. Mereka akan diberi kemuliaan, kemurahan. Tetapi konteks dari firman Tuhan ini sangat bertolak belakang. Sangat opposite atau berlawanan. Kalau dikatakan bahagia itu berarti memberi kepada seseorang. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati itu memberi sesuatu kepada orang, itu dikatakan berbahagia. Tetapi konteks dari dunia mengatakan kalau kita memberi kepada seseorang, berarti sesuatu yang daripada kita, sesuatu yang kita punya itu berarti berkurang. Bagaimana dikatakan bahagia kalau kita memberi itu sesuatu di dalam sesuatu yang kita punyai berkurang. Atau mungkin kita kehilangan. Misalnya kita punya duit 500.000. Saya kasih kepada orang lain yang membutuhkan 100.000. Sisanya 400.000. Berarti uang yang saya punyai berkurang. Atau mungkin hilang dari nilai yang sebelumnya. Ya kan? Jadi bagaimana bisa dikatakan kalau memberi itu bisa berbahagia?
Ya kan? Beda banget konteksnya. Istilahnya bertolak belakang, opposite, berlawanan. Tapi percaya, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu nggak mungkin Tuhan bohong. Firman-Nya iya. Makanya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, coba baca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakannya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jelas, firman Tuhan tuh bilang, katanya, kita harus bekerja membantu orang-orang yang lemah. Jelas dikatakan kita harus bantu orang-orang yang lemah. Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, saya dikatakan berbahagialah memberi daripada menerima. Ya. Tapi kalau saudara berpikir memberi itu pasti identik dengan uang, ya kan? Banyak orang nggak suka kalau pendeta berbicara tentang uang, apalagi saudara mungkin yang masih belajar, seorang pelajar nggak punya uang, uangnya dapat dari orang tua. Mungkin ada yang kuliah sambil kerja, oke, berarti punya uang. Nah, gimana saya seorang pelajar bisa memberi duitnya aja dari orang tua, ya kan? Nah. Banyak juga orang Kristen, orang-orang dewasa Kristen nggak suka kalau pendeta itu khotbah tentang memberi. Saudara, saya tekankan sekali lagi, kalau memberi itu bukan uang. Bisa saja memberi itu dengan contohnya bisa membantu membereskan gereja. Itu sama aja memberi waktu kita. Kita memberi waktu kita untuk teman kita, misalnya menemani dia belajar. Bisa, misalnya teman kita itu nggak bisa pelajaran matematika. Nah, kita bantu, kita ajarin. Itu sama saja memberi dari talenta atau kepintaran yang ada daripada kita. Jadi Tuhan tuh nggak lihat uang kita. Tuhan nggak lihat berapa besar sumbangan kita. Tuhan nggak lihat kolektor kita. Tapi Tuhan lihat apa? Tuhan memperhatikan loh persembahan kita karena Tuhan lihat hati kita. Coba kita baca Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan. Banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Tuhan lihat loh, Tuhan perhatiin cara kita memberi. Ada orang kaya memberi dengan jumlah yang besar, tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan nggak lihat sumbangan saudara, Tuhan nggak lihat kolektor saudara. Bagaimana hati dan motivasi saudara untuk memberi? Tuhan lihat, peduli motivasi Anda. Tuhan peduli hati Anda. Memberinya rela apa enggak? Benar-benar enggak? Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan yang terbaik loh untuk Tuhan. Dikatakan di dalam kejadian itu dikatakan mereka sama-sama memberi yang terbaik. Tetapi kenapa Habel yang diterima, persembahan Kain tidak diterima? Karena Tuhan memperhatikan apa? Tuhan memperhatikan apa? Memperhatikan hati. Memperhatikan motivasi. Nah, coba kalau kita lihat, kalau janda itu mempunyai uangnya katanya 2 peser, dia membayar dengan 2 peser. Coba di-share, 1 dinar, kita berandai-andai ya, 1 dinar itu 128 perak.
128 perak. Coba kalau misalkan kita berandai-andai, kalau kalau pekerja harian itu 50.000 sehari. Nah, berarti 50.000 dibagi 128. Hasilnya adalah 400.000. Coba siapa yang bisa hitung? 50 bagi 128 itu hasilnya 400 rupiah, 400 perak. Dia memberi 2 peser, jadi 400 kali 2, berarti dia memberi 800 perak. Saya rasa di sini nggak ada yang ngasih persembahan 800 perak, ya kan? Tetapi janda ini memberi hanya 800 perak. Tapi apa? Janda ini dipuji sama Tuhan. Karena apa katanya? Janda ini memberi dari benar-benar dari hasilnya, dari seluruhnya. Jadi walaupun kita memberi sedikit, walaupun kita memberi kecil, di hadapan manusia kecil, tapi Tuhan tahu hati kita. Motivasi kita apa di dalam memberi? Kalau kita memberi besar, mungkin biar dilihat orang, ih hebat ya. Suatu kebanggaan lo bisa memberi yang banyak, biar kelihatan, ya kan? Biar dibilang anak orang baik, ya kan? Ih, si Gracia baik ya, dia suka memberi itu loh, teman-temannya coklat yang banyak. Ya, benar. Kalau kita memberi tapi dengan motivasi yang baik, ya Tuhan senang. Tapi Tuhan tidak ingin kita memberi supaya dipuji, misalnya. Dia rajin banget ya, tapi hanya untuk dipuji. Jangan mau kita memberi untuk Tuhan hanya untuk dipuji. Tuhan tahu hati kita. Tuhan ngerti arti kita. Jadi motivasi kita untuk memberi kepada Tuhan, ya kan? Kita percaya Tuhan lihat hati. Nah, jadi ketika kita memberi, jangan tunggu nanti. Tunggu saya banyak duit, tunggu saya banyak berkat, tunggu saya uang jajannya dari mama 20.000, 25.000 sehari baru saya bisa memberi orang, bisa memberi teman saya. Firman Tuhan bilang, apa tadi? Nggak dilihat dari kita mau memberi berapapun, Tuhan nggak lihat besarnya, tapi Tuhan lihat hatinya. Jadi jangan nunggu nanti. Kalau Tuhan bilang beri, kadang-kadang kita udah nih digerakin hatinya sama Tuhan. Disuruh memberi misalnya memberi seseorang ibu ini, kita beri, tapi nantilah duit aku tinggal segini, nanti aja lah kalau aku banyak uang, ntar aja lah kalau aku dapat berkat. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu saya dapat berkat, jangan tunggu saya punya uang banyak. Kalau nunggu terus, kapan kita bisa memberi? Yuk, kita belajar memberi dengan hati penuh kasih kepada Allah. Tidak hanya untuk kelihatan hebat atau dihormati. Memberi dengan hati yang tulus. Beri apa yang kita bisa beri untuk saudara-saudara seiman kita, teman-teman kita. Kita ini suratan terbuka. Orang Kristen itu terkenal dengan kata memberi. Karena saya pernah ketemu seseorang. Nah, seseorang itu cerita. Tadi saya dikasih sama ibu. Saya pernah pergi ke Jakarta naik kereta sebelum masa pandemi. Ibu itu cerita, aduh, saya tadi kehilangan dulu belum naik kereta itu belum ada kartu, jadi bayar dengan uang. Saya nggak punya uang, dompet saya tertinggal. Tetapi saya nggak punya dompet saya tertinggal, tapi saya mau pergi ke tempat ini, saya nggak punya uang beli tiket. Terus akhirnya ada seorang ibu baik banget, dia beliin saya tiket. Saya tahu pasti dia orang Kristen. Bayangin, orang yang memberi dibilang katanya orang Kristen. Nah, kita udah terkenal orang yang baik. Karena itu, mari kita mau memberi. Tuhan gak lihat berapa besarnya, tapi Tuhan lihat motivasi hati kita. Nah, jangan takut memberi. Karena kalau kita memberi, kita kekurangan atau miskin. Enggak. Tuhan bilang jangan takut kalau kita kemiskin. Tuhan jangan bilang katanya memberi itu tidak membuat kita kekurangan.
Memberi itu tidak membuat kita miskin. Coba baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat sangat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi diberkati, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi jelas firman Tuhan bilang, siapa yang banyak memberi, diberi kelimpahan. Berarti konsep dunia itu salah. Kita memberi, kita kehilangan. Tidak. Tetapi Tuhan dengan jelas berkata, kita memberi, kita diberi kelimpahan. Nah, saya bukan orang kaya. Uang saya pun pas-pasan. Tetapi saya punya komunitas namanya Arisan Mam Cetar. Jadi setiap ada yang sakit, ada yang apa, kita tuh pasti memberi. Itu juga enggak dilihat, ada yang kaya, ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300. Itu juga enggak dicatat. Mau ngasih berapa, mau segede apa enggak dicatat. Yang tahu hanya saya, karena saya yang megang. Nah, di dalam segala kekurangan saya belajar memberi. Karena saya bilang begini, saya nggak ada uang untuk beri ini, tetapi teman saya sakit. Saya mau belajar memberi dalam kekurangan saya. Saya lakukan, saya belajar memberi, walaupun saya nggak bisa membeli kayak teman-teman saya, ratusan ribu. Tidak, saya hanya memberi sesuai dengan kemampuan saya beri. Tapi puji Tuhan, apa? Di saat saya nggak punya uang, ada aja Tuhan yang kasih berkat, adalah yang transfer. Kayak kemarin itu saya nggak punya anak les saya hanya sedikit. Tapi pada bulan kemarin itu banyak sekali teman-teman saya yang sakit. Ada 5 atau 4 orang yang sakit. Udah gitu ada saudara, ada mama teman saya itu meninggal. Jadi banyak banget pengeluaran yang harus saya kasih. Saya bingung, Tuhan saya nggak ada uang saya tinggal segini. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan saya kelimpahan. Nah setelah itu baru saya malam ngomong, Tuhan saya nggak punya uang, tapi saya mesti begini. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Besok paginya saya ditelepon sama seseorang dan nomornya itu nomor Australia. Saya bingung. Lah, ini nomor Australia kok nelpon saya. Jangan-jangan orang dari Facebook nih. Ini scam nih. Saya pikir gitu kan. Ternyata enggak. Orang itu kuliah di Australia. Jadi dia harus masa pandemi dia pulang ke Indonesia. Nah, dia punya keponakannya itu enggak bisa apa-apa. Dia TKA, belum bisa baca, belum bisa apa, tapi di sekolahnya udah harus belajar Mandarin, udah harus belajar bahasa Inggris. Jadi dia minta tolong sama saya untuk ngajarin anak itu. Saya pikir, oh ya oke. Dia ngomong hanya 1 orang. Tapi pas besoknya, katanya gini, Miss coba trial ya, besok datang ke rumah saya di sini. Saya datang ke situ. Setelah saya datang, besoknya adiknya juga bilang, Miss sekalianlah adiknya juga ajarin. Jadi 2 orang sekaligus Tuhan kasih berkat, anak baru 2. Hanya saya memberi dengan tulus, tanpa mikir-mikir saya beri, Tuhan akan beri saya berkat. Saya itu kalau ngelesin anak bayar di muka, orang tuh saya belum ngajar, udah transfer, orang udah transfer. Karena saya berpikir, karena saya perlu materi dan saya harus pergi ke sana naik kendaraan. Tuhan ngerti loh, Tuhan tahu motivasi kita. Seperti di dalam Amsal 24 ayat 25, siapa memberi akan diberi kelimpahan. Nah, coba baca lagi di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dicurahkan di dalam libahanmu. Sebab ukuran yang kamu dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu tahu nggak? Katanya diguncang keluar. Berarti luber, saudara. Tuhan mau kasih berkat itu bukan hanya 1 aqua ini, tapi luber, berkelimpahan. Saya mau tentang tokoh di dunia yang luar biasa, cerita tentang Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini seorang yang biasa,
orang biasa tapi bisa menjadi anak orang yang luar biasa. Kenapa dia bisa menjadi orang yang luar biasa? Bahkan kekayaannya dia dibilang adalah orang kedua terkaya di dunia. Satu tingkat di bawah Maharaja Minyak Amerika John D. Rockefeller. Kalau kalian kan anak-anak milenial bisa buka tuh di Google tentang Andrew Carnegie. Tapi saya baca, saya infoin aja hanya sedikit tentang dia. Dia lahir di Inggris 25 November tahun 1835. Dia itu dari keluarga tukang tenun, hidup seadanya. Sejak kecil Andrew ini suka bantu keluarganya, bekerja sebagai pengganti sepul benang di pabrik katun bersama ayahnya. Bahkan dia dibilang tukang kantor koran, paperboy. Makanya ada pepatah bisnis modern di barat bilang, all billionaire start paperboy. Katanya semua orang yang jutawan, orang-orang terkaya dimulai dari seorang tukang koran. Seperti itu. Nah, ayahnya itu bekerja sebagai seorang pekerja tenun. Tetapi karena keluarganya begitu pemiskin, sangat miskin, akhirnya pada usia 10 tahun, keluarga Andre ini memutuskan mencari peruntungan dengan pergi ke Pennsylvania, Amerika. Dia pindah. Nah, dari tukang tenun, mereka bekerja di bidang komunikasi papanya. Menjadi kantor penyampaian pesan, kantor telegram di Pittsburgh. Nah, dari cerita ini dia karena ulet, karena luar biasa, akhirnya si Andrew ini dipromosikan sebagai operator telegram. Setelah itu semakin hari semakin luar biasa. Pada tahun 1855 dia mulai aktif beli saham-saham dari perusahaan lain. Dia mendapat banyak uang dari investasi. Nah, akhirnya pada tahun 1886 Andrew menikah dan setambah diberkati. Nah, pada Agustus 1919 ini Andrew itu seorang penenun kelas bawah berhasil mengangkat dirinya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya dan suka memberi, dia meninggalnya di Lenok. Hingga akhir hidupnya, tokoh ini mendonasikan sejumlah 350 triliun kekayaannya dengan badan amal, kegiatan sosial, lembaga pendidikan, bahkan pengetahuan. Nah, jadi dia itu sebagai inspirator bagi dunia. Karena kemurahan hatinya. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia suka memberi. Dia suka memberi orang-orang yang susah di lingkungan para telegram, pekerja telegram. Walau kalau dia dapat uang saham, dia bagi. Dengan memberi sedikit, dia bisa memberkati orang, bahkan dia diberi berkat luar biasa menjadi orang terkaya. Bahkan di akhir hidupnya, dia kekayaannya tidak dia ambil untuk keluarganya, tapi boleh disumbangkan. Nah, demikian kita, kalau kita memberi, Tuhan akan memberkati seperti Andrew Carnegie ini. Ayo kita belajar memberi. Mungkin kalian dapat uang berapa dari orang tua. Belajar, sisihkan uang kalian, kumpulkan 1/10-nya, beri 40-an kepada Tuhan. Belajar, memberi sedikit. Saudara, seperti saya bilang, kalau kita memberi, kita nggak kekurangan. Jangan takut kita jadi miskin karena memberi. Nah, memberi juga adalah bukti nyata kasih kita kepada sesama dan kasih kita pada Tuhan. Yuk kita belajar mempunyai hati yang suka memberi. Karena hati yang memberi itu adalah buah kehidupan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Murah hati itu ada di dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keremah rembutan, penguasaan diri. Jadi buah-buah roh itu adalah murah hati, ada di dalam buah-buah roh. Jadi bagaimana kehidupan kita bisa berbuah? Ayo kita mulai dengan hal yang kecil. Memberi kepada sesama. Dan
sama saja itu memberi kepada Tuhan. Yuk, kita mau belajar. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, tapi biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kita, bisa bertumbuh, berbuah-buah lebat. Amin. Ya, amin. Firman Tuhan yang indah ya yang disampaikan dari hambanya Ibu Pendeta Muda Vera gitu. Mengajarkan kita tentang memberi dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, memberi tidak membuat kita berkekurangan dan tidak akan menjadi miskin gitu. Dalam Amsal juga disebutkan tadi ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, dan ada juga yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan gitu ya. Siapa yang memberi banyak berkat diberi kelimpahan gitu sama Tuhan Yesus. Jadi ya terima kasih atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum aku bacain pengumuman gitu ya, kemarin teman kita gitu, Tessa, terkonfirmasi itu setelah swab, itu dia kena positif COVID-19 gitu. Pada hari ini aku mau ngajak kita semua untuk sama-sama kita ngedoain teman kita, Tessa gitu ya, yang sekarang ada di rumah gitu, sekarang lagi karantina mandiri, isolasi mandiri, dan ya sekarang kita mau doain ya. Kebetulan Tessa udah muncul gitu, dia juga pakai masker gitu ya, di rumahnya tetap jaga protokol kesehatan gitu ya untuk kepentingan bersama. Ini sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami malam hari ini kita berdoa ya Tuhan untuk anakmu, untuk Tessa. Engkau lihat yang kondisinya sekarang ini ya Tuhan, yang terkonfirmasi positif COVID ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, bilur-bilur-Mu terus ada di dalam diri Tessa ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kesembuhan ya Tuhan, biar kuasa-kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu sempurna ya Tuhan, mengcover semua badan tubuhnya dari Tessa ya Tuhan, agar bisa cepat kembali pulih seperti biasanya ya Tuhan. Dan minggu depan kami akan kembali berkumpul sama-sama untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Gembala, untuk Ibu Gembala ya Tuhan, yang satu rumah dengan Tessa ya Tuhan. Kau jaga kesehatannya, Engkau yang beri mereka ya Tuhan setiap kesehatan ya Tuhan daripadamu ya Tuhan, biar bilur-bilur-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau yang menjaga ya Tuhan. Apabila ada sakit penyakit ya Tuhan yang datang menghampiri mereka, kami tengking, kami tolak kayak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu aja ya Tuhan yang menutup bungkus setiap keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan lagi semuanya padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, cepat sembuh ya Tessa, semangat terus. Ini bukan Terima kasih suatu semua. aib yang bukan suatu aib yang harus disembunyikan gitu, tapi ya sama-sama untuk bisa jadi ini ya pengalaman gitu ya, untuk supaya kita lebih menjaga diri lagi, tetap pakai masker, jaga jarak, dan ikutin peraturan dari pemerintah. Nah, aku mau bacain pengumuman. Jadi minggu depan kita akan kembali ada ibadah seperti biasa lewat Zoom ini jam 7 malam, dan yang akan melayani pujian adalah Saudari Ripka, dan yang akan melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Muda Limuawah gitu. Nah, saya rasa untuk pengumuman lain tidak ada. Apakah ada yang perlu ditambahkan kepada Om Santa? Dipersilahkan. Belum ada. Paling saya himbau karena mungkin ya COVID-nya mengganas juga. Jadi tetap jangan sampai kita lalai. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap kemana-mana kita harus antisipasi. Ya, jika memang harus pergi keluar, ya kita pergi dengan berhati-hati. Tapi jika memang tidak penting, lebih baik kita di rumah. Itu aja sih. Ya kok. Kalau gitu ya sebentar lagi kita udah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan.
Ya, dipersilahkan kembali untuk doa berkat kepada Bapak Pendeta Muda Edi Susanta. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Sasa yang telah menaikkan puji-pujian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Muda Vera Indrasari yang telah membawakan firman pada malam hari ini untuk pemuda dan remaja. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih juga kepada pemuda remajanya GPIA yang telah hadir pada malam hari ini. Untuk Tessa, ya, jangan takut, jangan patah semangat, tetap percaya Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Kita akan dukung doa terus ya untuk kesembuhan kamu. Yang penting makan sayur-sayuran, makan buah, makan vitamin, istirahat yang cukup. Yakin dan percaya dengan bilur dan darah Yesus, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Amin. Amin. Dan terima kasih juga kepada Gracia, kepada Akeno, Luis, dan juga kepada operator Zoom, Saudari Nike, meskipun jauh di Bandung ya, tetap jaga makan, jangan sampai telat makan. Dan untuk Ripka, Yehuda ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat tangan kita, mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Koko, foto dulu ya. Oke, seperti biasa, setiap minggu kita selalu ada foto session, asik. Setiap akhir dari ibadah kita, yuk dipersilakan semuanya untuk on kamera. Sini kita nungguin Grace ya, yang belum open cam. Nah, mantap, semuanya udah terlihat. Oke, kita ambil gambar ya. Aku hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Boleh. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Udah join Zoom ibadah malam hari ini. Thank you Akeno, thank you Tessa, thank you Om Santa, thank you semuanya. Cinike, Ibu Vera, Gracia, Louis, semuanya. Sama-sama. God bless you. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya izin end meeting for all ya. God bless you. Terima kasih semuanya ya.